الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. فقال الله في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan jemaah rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir ke masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah fardu Jumat. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Khatib mengambil tema kali ini adalah 5 kebaikan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini kita berada pada tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Artinya kembali lagi kita merenungi bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Yang terpenting bagi kita adalah istiqamah dalam rangka menegakkan dan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu di antaranya adalah doa yang beliau ungkapkan, yang beliau mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, sehingga atas periwayatan yang sahih maka doa itu sampai kepada kita, dan mudah-mudahan doa ini tetap kita laksanakan dan Allah mengijabah apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bersumber dari hadis sahih yang diterima dari sahabat Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Lafaznya menggunakan dhamir mufrad, tapi izinkan saya mengubah lafaz menjadi dhamir nahnu karena kita sampaikan di khutbah Jumat yang berkah pada hari ini. Allahumma aslih lana, ya Allah, baikkanlah kiranya kepada kami, dinana, agama kami, alladzi huwa ismatu amrina, karena agama itu menjadi benteng dalam urusan kami. Masyaallah muslimin yang majumah rahimahullah.
Kalau kita meneladani baginda Rasulullah SAW dengan istiqamah, maka yang terpenting bagi kita dalam menjalani hidup ini adalah koridor agama. Dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agama kita, dalam arti pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada Allah tentang praktik kehidupan yang kita lakukan adalah, sudahkah baik menurut ukuran agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bagaimana kami menjalani kehidupan kami secara pribadi? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan agama? Ya Allah, bagaimana kami menjalankan kehidupan rumah tangga kami? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan agama? Begitupun ya Allah, bagaimana kami menjalankan bisnis dan usaha kami? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan agama? Karena memang agama inilah yang menyebabkan kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bahkan kehidupan kita dalam rangka mencari nafkah tidak tergelincir karena dibimbing dan dibentengi oleh nilai-nilai agama. Maka akan sangat aneh terasa bagi kita ketika ada orang-orang yang menawarkan satu jalan hidup. Jangan bawa-bawa agama dalam kehidupan politik, dalam kehidupan ekonomi. Menjadi aneh. Padahal Rasulullah SAW begitu tegas menyatakan, ya Allah, baikkanlah kiranya bagi kami agama kami, karena dengan agama itu kami membentengi kehidupan kami agar tidak tergelincir dan melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan dan penyimpangan. Yang kedua, masyarakat muslimin rahimahullah, Rasulullah melanjutkan doanya, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, baikkan pula kehidupan dunia kami, karena di dunia inilah kami hidup, dan di dunia ini kami mencari kehidupan. Apa yang terbayang oleh kita manakala Rasulullah memohonkan kepada Allah agar dunia ini kita jalani dengan baik? Kalau bisa kita meraih sebesar-besarnya kemanfaatan dunia ini sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat. Kalau bisa kita menjadi orang kaya dan berkuasa, taat beribadah, akhlak yang santun serta dermawan. Karena ini akan sangat banyak manfaatnya untuk menolong orang lain yang sangat membutuhkan. Bahkan Rasulullah SAW membangga-banggakan dan memuji-muji 5 orang sahabat beliau yang kaya, yang taat ibadah, akhlaknya baik, serta dermawan dalam rangka mendukung perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Belakangan ini terkesan dalam kajian-kajian kita seolah-olah kita mengatakan jangan terlalu dikejar kehidupan dunia, karena tidak dibawa mati. Akhirnya yang menjadi problem umat Islam saat ini adalah miskin, tidak berkuasa, sehingga umat Islam dipermainkan oleh mereka-mereka yang kaya dan yang berkuasa. Untuk menenangkan diri kita selalu mengatakan, biarlah Allah yang akan membela kita. Sementara kita membaca ayat Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri berubah. Dalam data sejarah, Rasulullah tidak alergi dengan kekayaan yang bersifat duniawi, tapi catatannya taat beribadah kepada Allah, akhlaknya baik, dan dia dermawan. Abdurrahman bin Auf saat wafat meninggalkan kekayaan 6,21 triliun, sudah dikonversi oleh Dewan Syariah Nasional. Menyusul Zubair bin Awam ketika wafat meninggalkan harta kekayaan 3,54 triliun. Jadi orang kedua yang kaya itu bukan Utsman, tetapi Zubair bin Awam. Baru yang ketiga, Utsman bin Affan saat wafat meninggalkan kekayaan 2,53 triliun.
Tetapi beliau itu ada kelebihannya karena meninggalkan aset sehingga sampai sekarang memiliki rekening yang aktif, dan dari rekening itu digunakan untuk membiayai dua masjid haram, yakni Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Keempat, Talha bin Ubaidillah saat wafat meninggalkan kekayaan 542,1 miliar. Dan yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas saat wafat meninggalkan kekayaan 15,38 miliar rupiah. Di abad ke-7 orang-orang mencapai kekayaan seperti itu ya, sangat luar biasa. Tetapi mereka tidak flexing, tidak pamer, bahkan taat beribadah kepada Allah. Bahkan dicatat dalam sejarah hampir seluruh hartanya dipergunakan untuk mendukung dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kita mengajarkan nilai-nilai entrepreneurship kepada anak cucu kita supaya menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang akhlaknya baik dan juga taat beribadah kepada Allah, dan juga tidak selalu dihinakan dan seolah-olah dianggap Islam itu tidak peduli dengan hal-hal materi di dunia. Yang ketiga, Rasulullah melanjutkan doanya, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Ya Allah, baikkanlah kiranya kehidupan akhirat kami, karena di sanalah tempat kami kembali. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan tempat kita bercocok tanam untuk menuju kehidupan akhirat. Dan inilah yang selalu kita baca dalam doa kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa yang terbayang oleh kita manakala kita mengucapkan, ya Allah, baikkanlah kiranya akhirat kami. Oleh para ahli tafsir dinyatakan akhirat itu paling tidak ada 3 yang selalu kita ingat. Yang pertama, akhirat itu walaupun belum kiamat, apa yang kita sebut dengan alam barzakh. Iza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Untuk persiapan alam barzakh itu, sadaqatin jariyatin, sedekah jariah kita pastikan, au ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, awaladun salih yad'una, atau kita meninggalkan anak-anak kita yang salih dan salihah yang mendoakan kita. Insyaallah ya, alam barzakh kita aman. Baru yang kedua, alam akhirat itu apa yang kita kenal dengan alam mahsyar, yang ketika itu matahari sangat dekat dengan kepala kita dan tidak ada perlindungan selain perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempersiapkan akhiratnya, maka insya Allah juga aman di alam mahsyar itu. Tadi yang menyebutnya padang mahsyar. Baru yang ketiga, alam baqa. Hanya ada 2 tempat, kalau tidak ke surga, ke neraka. Di mana kita mempersiapkan ini hanya 1 kali, karena kita hidup 1 kali di dunia. Manakala kita sukses, maka sukseslah 3 alam itu. Tapi manakala kita gagal, maka gagallah kita, dan kita tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk mengulanginya. Sebagaimana banyak penyesalan-penyesalan yang kita baca dalam Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Di akhir surat Al-Munafiqun, ya Tuhan kami, seandainya Engkau menunda kematian kami sejenak, pasti kami akan melakukan perbuatan amal salih dan kami akan menjadi orang-orang yang baik. Allah menjawab, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Supaya jangan sampai itu terjadi, maka kita hayati doa Rasulullah SAW, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah seluruh kehidupan kami untuk menambah kebaikan-kebaikan.
Jangan pernah terpikir untuk melakukan perbuatan-perbuatan keburukan, berkaca dan bercontoh kepada baginda Rasulullah SAW. Yang terakhir doa beliau adalah waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allah, jadikanlah kematian kami di mana kami beristirahat atau kami terbebas dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa dan keburukan. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, semoga kiranya 5 doa kebaikan yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW ini menjadi doa wirid kita sehingga manfaatnya dapat kita rasakan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.